Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah ba'dal maghrib salis min syahri Jumadal ula atau Jumadah tsaniyah 1444, bertepatan dengan 26 Desember 2022. Masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis wal Fiqh dari kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan berpuasa, yang mana pada kesempatan petang ini kita masuk kepada keutamaan yang ke-12 tentang permasalahan asyam dijadikan fidyah dikarenakan kesalahan dari manasik haji ataupun umrah. Maka ini dari keutamaannya. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Indak ya Fauzan, Iqra. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsani Abdullah bin Muhammad, hadatsani Syam, akhbarana Ma'mar an Zuhri an Ibnu Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu amalin ibnu Adam lahu illa shawma fa innahu li wa ana ajzi bihi wa la kulluhu fa misawmi atyabu indallahi min riyal miski. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah, isnata asyrata ay fadilatu isnata asyrata, dari keutamaan puasa yang ke-12, ju'ila siyamu fidyatun lihalqi sya'r ar-ra's alladhi huwa minal mahdurat al-ihram fil hajj wal umrah. Dijadikan puasa sebagai fidyah, sebagai ganti pembayaran dari seseorang yang melaksanakan haji dan umrah belum selesai dari ihramnya, belum selesai peribadatan haji ataupun umrah, kemudian dia dipotong duluan rambutnya, digundul, maka di sini harus membayar fidyah. Dan fidyahnya adalah dengan melaksanakan puasa. Maka wajah pendalilan barakallahu fikum di dalam permasalahan ini, keutamaan yang ke-12, di mana puasa dijadikan sebagai fidyah. Maka tidak ada amalan yang lain dari rukun Islam seperti shalah, membayar zakah, dan yang lainnya kecuali berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwa ibadah puasa ibadah yang sangat agung, dijadikan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan kesalahan di dalam haji dan umrahnya untuk membayar fidyah, diantaranya dengan puasa. Dan pendalilan permasalahan ini di Al-Quran dan asbabun nuzulnya di dalam hadis. Adapun pendalilan di Al-Quran, faman kana minkum maridon au bihi ada min ra'sihi fafidyatun min siyamin au sadaqatin au nusukin
Maka barang siapa di saat melaksanakan haji ataupun umroh kemudian dia sakit ataupun ada yang mengganggu dari kepalanya sehingga harus dicukur, digundul, maka tidak apa-apa, padahal belum tahallul, tidak apa-apa karena ada sakit tadi. Namun fafidyatun min siyamin, agar dia membayar dengan berpuasa atau memberikan makanan atau berkurban. Di dalam surat Al-Baqarah ini telah datang asbabun nuzulnya seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini hadis yang kita masuki pada malam ini. Hadis ini asalnya adalah muttafaqun alaih. Lalu kenapa penulis di bawahnya menulis muttafaqun alaih dan meriwayatkan dari Imam Muslim? Maka kadang-kadang penulis menulis muttafaqun alaih dan meriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Dan di sini muttafaqun alaih meriwayatkan dari Muslim. Maka makna muttafaqun alaih disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu kenapa kadang-kadang penulis mewakilkan dengan Al-Bukhari saja? Karena riwayat Al-Bukhari lebih kuat dari Muslim, dan kadang-kadang riwayatnya lebih ringkas dan disesuaikan oleh penulis dengan lafaz wajah dalalah, wajah pendalilan yang ada. Lalu bagaimana di sini penulis memilih periwayatan Imam Muslim padahal dia muttafaqun alaih juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari? Maka jawabnya kembali kepada permasalahan lafaz, di mana di lafaz Imam Muslim lebih gamblang dan lebih detail daripada periwayatan Imam Al-Bukhari. Maka oleh sebab itu penulis memilih riwayat dari Muslim. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, maka berkata Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, haddatsana Ibnu Numair, haddatsana Abi, haddatsana Saif, qala sami'tu Mujahidan yaqul, haddatsani Abdurrahman ibnu Abi Laila, haddatsani Ka'ab ibnu Ujrah. Maka sahabatnya Ka'ab ibnu Ujrah, dan dia yang terkena sesuatu di kepalanya, dia yang sakit, dan ayat ini turun untuk beliau, Ka'ab ibnu Ujrah. Maka Ka'ab ibnu Ujrah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqafa alaihi wa ra'suhu yatahafatu qamlan, bahwa di saat sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka Ka'ab ibnu Ujrah mempunyai penyakit di kepalanya. Apa penyakit di kepalanya di sini? Di mana di sini banyak kutu yang menyebar di kepalanya, maka mengganggu dia dalam keadaan melaksanakan haji dan umrah. Wa ra'suhu yatahafatu qamlan. Qaml maknanya kutu, kutu kepala sangat banyak dan gatal, merinding. Faqala, saya kok nggak ada kutunya ya? Kenapa? Nggak satu pun kutu di kepala saya. Tapi kayak Vin Diesel kayaknya. Wa ra'suhu yatahafatu qamlan. Faqala ayu'dika hawamuk, ayu'dika hawamuk, maka apakah mengganggu kamu serangga-serangga, binatang-binatang yang ada di kepalamu itu? Qultu na'am, tentu ya Rasulullah. Qala fa'ahliq ra'sak, maka gundullah,
rambutmu itu, agar kutu-kutu semuanya habis tuntas. Qala fafiya nazalat, maka turunlah ayat ini. Faman kana minkum maridon aw bihi ada min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin. Barang siapa seseorang yang sakit atau terganggu kepalanya dengan kutu-kutu dan dia masih melaksanakan umroh, tidak boleh melaksanakan tahallul, namun dia botak duluan, maka di sini agar membayar puasa atau sedekah atau menyembelih. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini lafaz yang dipilih oleh penulis dari riwayat Muslim karena datang dengan penjelasan seperti ini. Kata Nabi, sum salasata ayyamin. Maka yang diinginkan di dalam ayat min siyamin aw sadaqatin aw nusukin diperjelas. Min siyamin adalah sum salasati ayyam, puasa 3 hari. Aw tasaddaqa bifarkin baina sittati masakin, maka yang diinginkan dengan sedekah memberikan sedekah 6 orang miskin setiap hari ataupun dibayar sekaligus. Au unsuk ma tayassar, menyembelih kambing apa yang dimudahkan oleh Allah dari kambing, sapi dan sebagainya. Maka inilah hadis yang muttafaqun alaih yang dipilih oleh penulis dikarenakan lafadznya lebih jelas, terutama penjelasan ucapan Allah min siyamin aw sadaqatin aw nusukin, maknanya min siyamin puasa 3 hari, wa sadaqatin membayar fidyah 6 orang fakir, aw nusukin matayasar menyembelih dari binatang yang mudah didapatkan. Maka inilah dari keutamaan berpuasa yang ke-12. Mana wajah pendalilannya? Tadi bahwa dijadikan ibadah puasa berbeda dengan sholat, berbeda dengan ibadah yang lainnya, dijadikan sebagai pembayar fidyah, ganti dari kesalahan melaksanakan ibadah haji dan umroh, yang mana jika melaksanakan ibadah haji dan umroh, tahallul itu di akhir, mencukur kepala ataupun membotaki kepala itu di akhir. Namun di sini malah diawalkan karena mengganggu, maka akhirnya harus membayar fidyah. Maka ini wajah pendalilan dari hadis dan ayat Al-Quran. Beristidlal di sini penulis dengan 2 perkara, Al-Quran dan hadis, namun Al-Quran dengan asbab nuzulnya. Dan asbab nuzul dari bab usul fikih, di saat sahabi mengatakan, terutama di sini berkata fafiya nazalat, bahwa ayat ini turun untuk aku. Maka jika sahabi mengatakan nuzilat Al-Quran fi kada wa kada, hada dalil qawi. Fi ilmi usul yusamma khobaruhu marfu, maka seperti hadis ucapan Nabi marfu. Idza qala sahabi nuzilat fini ayah, au qala Ibnu Umar, au qala Abu Hurairah, au qala Ibnu Mas'ud, hadhil ayah nuzilat fi kada wa kada, bimakna marfu ka'annahu qaulin nabi. Lianna hadil Quran, Quran nuzilat idan marfu, idan Al-Quran wal hadis ma'a ba'd. Faqala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ibnu Numair, fa Ibnu Numair huna ismuhuman Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair. Idan kathir mina al ulama yuntasabu ila jiddih,
Kama huna Ibnu Numair wa huwa fil haqiqah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair. Wa mithalu dzalik Ibnu Ulayyah wa huwa Ibrahim ibnu Miksam ibnu Ulayyah. Wa Ibnu Ulayyah neneknya. Bahkan wa kadzalika qad untusiba ismihi ila jiddih ka Ahmad ibni Hambal. Fa asluhu Ahmad ibni Muhammad ibni Hambal. Fa idan kadzalik huna Ibnu Numair nisbah ilal jidd, kepada kakeknya, yang mana nama asalnya adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair. Maka Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair min masyayikh Imam Muslim huna, masyhur dengan Muhammad ibnu Numair al-Hamdani al-Kufi, dan dia derajatnya di atas derajat thiqah.